Halo semua, pada hari Minggu tanggal 22 Juni, Islam kembali melancarkan aksi teror bom bunuh. Tetapi anehnya kali ini terjadi di Suriah, daerah yang baru saja dikuasai teroris Islam dari kaum kafir Alawi yang dipimpin oleh diktator bernama Bashar al-Assad. Pemimpin Suriah yang sekarang, Ahmed al-Sharaa, yang adalah kelompok teroris Islam Sunni Hayat Tahrir al-Syam, berkata bahwa Suriah akan damai setelah dikuasai teroris Islam. Katanya Islam akan melindungi semua agama dan etnis, tapi katanya tinggal katanya, nggak sesuai dengan kenyataan. Islam tidak melindungi semua agama dan etnis, dan bahkan tidak pernah ada damai di dalam Islam. Islam ini kalau ibadah aja sukanya mengganggu ibadah agama lain. Sepertinya kalau nggak ganggu ibadah agama lain, mereka merasa ada yang kurang. Mereka merasa susah melihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak cocok jadi Muslim. Kamu nggak cocok beragama Islam. Karena seperti peristiwa yang terjadi ini, saksi mata menyebut ada 2 orang Muslim yang tidak suka beribadah di dalam masjid. Mereka lebih suka ibadah di dalam gereja, tapi tidak mau murtad, karena masih suka menghayal dapat 72 bidadari yang dijanjikan Muhammad. Jadi, pada Minggu malam, mereka datang ke gereja Ortodoks Yunani Mar Elias, distrik Duela, pinggiran timur kota Damaskus, Suriah. Saat itu misa sedang berlangsung, dan gereja dipenuhi sekitar 350 jemaat orang-orang kudus yang sedang berdoa. Melihat orang-orang Kristen ini berdoa dan memuji Tuhan dalam damai, kedua Muslim ini kepanasan. Harap maklum, mereka memang umat yang dipenuhi dengan jin. Jin memang tidak suka melihat orang-orang kudus berdoa dan memuji Tuhan. Jadi kedua Muslim ini memanggil nama Tuhan mereka, Allahu Akbar. Lalu mereka menembaki jemaat dengan senjata otomatis. Lalu salah satu dari mereka berteriak lagi, Allahu Akbar, dan meledakkan diri dengan rompi peledak. Ledakan menghancurkan interior gereja, minimal 22 orang tewas, dan 63 lainnya luka-luka. Tentu saja yang menjadi korban kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Dan tentunya ini adalah warga sipil semua. Tidak ada orang Kristen yang bawa senjata ke gereja. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyatakan, jumlah korban dapat meningkat karena banyak korban luka dalam kondisi kritis. Muslim kedua yang juga melakukan ibadah teror menembaki jemaat gereja, sepertinya tidak cukup berani untuk meledakkan diri. Saat ini tidak ada informasi apakah Muslim kedua ini tertangkap atau kabur. Pastor Fadi Gatas yang memimpin misa ketika serangan itu terjadi berkata, "Kami sedang mengadakan misa, dan orang-orang berdoa dengan damai di bawah pengawasan Tuhan. Tiba-tiba, seseorang masuk mengenakan rompi dan mengarahkan senjata. Para pemuda itu bergegas ke arahnya untuk mengeluarkannya dari gereja, dan di pintu ia meledakkan dirinya sendiri. Ada sekitar 350 orang di dalam gereja yang sedang berdoa. Begitu banyak orang, saya bahkan tidak tahu. Saya sendiri membawa lebih dari 20 jenazah dengan tangan saya sendiri. Semoga Tuhan mengasihani kami dan mereka." Pastor Meletius Sattah yang juga berada di gereja berkata, "Kami mulai mendengar suara tembakan di luar gereja selama hampir 2 menit. Awalnya hanya sesekali. Kemudian suara tembakan berpindah ke halaman gereja, dan akhirnya ke dalam gereja. Tiba-tiba, 2 orang masuk dengan sabuk peledak dan meledakkannya di dalam gereja saat misa yang kami adakan setiap hari Minggu. Pemerintah selalu mengatakan bahwa ini adalah tindakan individu yang bukan tanggung jawab pemerintah. Namun sayangnya negara kita tidak melindungi kita dari tindakan individu ini. Negara sama sekali tidak melindungi kita. Hal ini memberi kita kesan bahwa tindakan individu menjadi tindakan institusional, dan bukan hanya tindakan individu. Dan kita tidak terbiasa meminta perlindungan dari siapapun. Kita selalu hidup di bawah perlindungan Tuhan kita. Namun kita adalah warga negara di negara ini, dan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi kita. Ini bukanlah hak istimewa yang diberikan negara kepada kita, tetapi merupakan tanggung jawabnya. Para penyintas menggambarkan pemandangan yang sangat menghancurkan, dengan darah, bangku-bangku gereja yang hancur, dan anggota tubuh yang terluka berserakan di lantai. Seorang jemaat bernama Isam Nasar berkata, "Kami tidak pernah memegang pedang seumur hidup kami.
Yang kami bawa hanyalah doa. Kami baru saja selesai berdoa dan hendak keluar, sementara orang-orang masih di dalam. Kemudian seseorang bertopeng dan bersenjata datang sambil membawa senjatanya. Ia menembaki orang-orang dan membunuh banyak orang. Gereja itu penuh sesak. Orang-orang menyerbu dan mengelilinginya, lalu ia meledakkan dirinya di pintu gereja. Mayat-mayat berceceran dan berserakan, dan gereja pun runtuh. Gereja Mar Elias yang menjadi korban tidak dipilih secara acak. Gereja ini adalah simbol bagi komunitas Kristen di Suriah yang sudah berdiri di abad ke-6 sebelum Islam lahir. Luar biasa memang umat pemuja Muhammad ini, seperti dua sisi mata koin, yang satu keji melakukan berbagai aksi teror biadab atas nama Islam, yang satu lagi dusta takiyah, berkata itu bukan Islam tapi individu. Padahal jelas-jelas apa yang para individu ini lakukan berdasarkan hasutan agama Islam dan demi Islam. Salah satunya Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 12. Aku akan menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Lihat kan, bahkan Tuhannya aja teroris. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah lebih besar daripada para teroris lain. Serem kan? Kalau kamu tidak suka dengan apa yang saya ucapkan, lebih baik kamu cari agama lain. Karena apa yang saya katakan ini memang kenyataan. Kalau kamu ketemu orang ber-KTP Islam bukan penjahat dan bukan pembohong, berarti dia bukan benar-benar Muslim yang beragama Islam. Cuma KTP-nya aja tertulis Islam. Yang benar-benar Muslim ya dua orang teroris yang bom bundir karena mengikuti ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran itu. Saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas teror Islam ini. Tetapi Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan pelaku bom bunuh diri itu adalah anggota ISIS. Menurut sumber keamanan kepada Reuters, ISIS telah berada di belakang beberapa upaya serangan terhadap gereja-gereja di Suriah sejak jatuhnya Assad. Tetapi ini adalah yang pertama berhasil. Katanya masih ada sekitar 9.000 teroris ISIS ditahan di penjara-penjara di Suriah Timur Laut dan 40.000 orang mayoritas wanita dan anak-anak terkait ISIS berada di kamp-kamp pengungsi. Ada sekitar 1.500 sampai 3.000 teroris ISIS yang masih aktif di Suriah dan Irak. Ada sekitar 300 teroris bermarkas di Gurun Al-Badiyah berfungsi sebagai pusat operasi eksternal. Patriarkat Ortodoks Yunani di Antioquia berkata, tangan jahat yang berbahaya menyerang malam ini, merenggut nyawa kita beserta nyawa orang-orang yang kita kasihi yang gugur hari ini, sebagai martir selama liturgi ilahi malam ini. Selain menyatakan para jemaat yang gugur sebagai martir, Patriarkat juga meminta pemerintah sementara Suriah untuk memikul tanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dan untuk memastikan perlindungan semua warga negara. Ahmed Al-Syara sendiri, sampai saya tayangkan berita ini, belum memberikan pernyataan apapun terkait peristiwa pemboman gereja ini. Hanya menteri-menterinya aja yang berbicara. Salah satunya, Menteri Informasi Suriah, Hamzah Al-Mustafa, berkata, tindakan pengecut ini bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang menyatukan kita semua. Kami, sebagai warga Suriah, menekankan pentingnya persatuan nasional dan perdamaian sipil, dan menyerukan penguatan ikatan persaudaraan antara semua komponen masyarakat. Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan peristiwa tersebut sebagai upaya putus asa untuk merusak koeksistensi nasional dan mengganggu stabilitas negara. Mungkin Ahmad Al-Syara tidak buka suara karena dia sendiri lagi pusing dianggap sebagai pengkhianat dan musuh Islam. Islam menganggap Ahmad Al-Syara sebagai pengkhianat karena dia bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump di Riyadh dan berhasil membuat Suriah mendapatkan kesempatan untuk perbaikan ekonomi dari pencabutan sanksi oleh Amerika. Artinya apa? Artinya, Islam memang tidak suka damai dan tidak suka rakyat hidup sejahtera. Islam memang suka rakyat hidup miskin dan susah.
Kenapa bisa begitu? Karena Islam memang bukan agama damai. Kalau dunia makmur dan damai, maka Islam mati. Jadi, Islam harus terus membuat dunia ini kacau, miskin, dan saling membenci. Dengan demikian, Islam mendapatkan para pengikut setia yang benar-benar menjalankan apa yang diinginkan Allah, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Islam memang adalah agama anti-Kristen. Lihat saja gereja Mar Elias yang dibom Islam. Para jemaatnya masih damai, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan bahkan masih bisa mendoakan orang lain. Islam tidak akan mampu melakukan ini. Orang yang tidak berbuat jahat kepada Islam aja dijahatin oleh Islam. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 10, "Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan." Jadi, kalau kamu ingin kehancuran dan kematian, silahkan memuja Allah yang menjanjikan semua muslim pasti masuk neraka dalam Al-Quran surat 19 ayat 71. Tetapi kalau kamu ingin kehidupan dan kedamaian, silahkan ikut Yesus Kristus. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawaan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas bendamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.